only one Lord. Kau satu-satunya Tuhan yang kami perlukan. Kau satu-satunya Tuhan yang sangat terlalu baik dalam hidup kami. Amin. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penderitaankah, kesulitankah, apapun itu, kami tahu Yesus itu lebih di atas segala segalanya. Dan Engkau ada bersama dengan kami. Kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Kami beribadah bukan kepada manusia, tapi membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tapi Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkau luar biasa, dan Engkau yang kami selalu kagumi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. We adore you Lord upon this place. Kami sanjung Engkau, kami tinggikan Engkau demi nama Yesus yang luar biasa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Welcome to Revival Worship Church, Reward Church. Satu kehormatan boleh bersama pada siang hari ini, jam 2 ya, tepatnya sore hari, untuk kita bersyukur bersama. Tuhan itu selalu baik dan sangat baik. Setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa apa yang membuat kita ada sampai hari ini kalau bukan anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Yang membuat kita kuat sampai hari ini cuma karena Tuhan yang sangat luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dengan tema Where Are You? Di manakah saudara dan saya? Mungkin ini hal yang sudah sering kita tahu dari dulu gitu, ketika Adam dan Hawa mereka jatuh dalam dosa dan kemudian Tuhan berkata mencari mereka, Where are you? Di mana engkau? Padahal Tuhan tahu bahwa mereka ada di satu taman yang kemudian taman itu diberikan untuk mereka menikmati, tapi kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan tidak tahu tentang kehidupan kita? Dia tahu persis seluruh kehidupan kita. Tidak ada kita bisa menutup sedikit pun. Saudara, tidak ada yang bisa kita tutupin di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selalu mencari setiap kita. Dalam Kejadian 3 ayat 9 dicatat firman Tuhan. Dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Where are you? Di manakah setiap kita? Kita yang tahu siapa kita. Kita yang tahu kita posisinya di mana. Hatinya di mana. Betul Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada yang berkata, oh iya saya di sini Tuhan. Saya mengalami struggle. Saya mengalami banyak kesulitan. Ya, Dia tahu segala sesuatu. Setuju? Boleh katakan amin. Dan Dia bukan hanya tahu Bapak Ibu, tapi Dia juga memberikan pandangannya buat setiap kita. Ini karena Dia selalu memandang kita. Ada satu lagu yang berkata bahwa Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tempat gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Kita di luas samudra yang luas maupun di gunung yang tinggi, Dia selalu menjaga kita. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik, low please. Dia menjaga kita. Saudara, kita tidak bisa bersembunyi. Padahal Tuhan bisa, nggak perlu tanya kepada Adam, di mana kamu? Tuhan tahu. Di taman itu mereka buat dosa dan mereka berusaha untuk bersembunyi.
Dan Tuhan bukan tidak tahu, Tuhan tahu. But sometimes Dia ingin kejujuran kita. Dia ingin kita menjawab bahwa aku di sini Tuhan. Aku dalam keadaan seperti ini. Dia selalu tanya kepada setiap kita. Bukan Dia tidak tahu, Dia tahu apa yang sedang dilakukan Adam dan Hawa. Tapi Tuhan ingin supaya Dia menjawab, Tuhan aku di sini. Dan itu yang Tuhan tunggu. Kalau Dia tahu di mana kita, Dia tidak akan tinggal diam, saudara. Yang pertama, Tuhan mencari setiap kita. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Bayangkan, Anda dan saya Tuhan melakukan apapun, sekecil apapun. Dia tahu, Dia jelajah bumi, saudara. Sebab itu yang perlu kita lakukan apa? Jagalah hati. Tuhan tidak catat jaga hati orang lain. Setuju, boleh katakan amin. Jagalah hatimu. Enggak dicatat hati orang lain. We have to keep our heart. Itu yang membuat apa yang Tuhan mau, rencananya, semuanya itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita jaga hati kita. Setuju, boleh katakan amin. Hati kita bisa tergoncang oleh karena keadaan. Tapi Tuhan bilang apa? Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati. Bersungguh itu bukan biasa. Bersungguh itu ada effort, ada usaha. Setuju, boleh katakan amin. Bersungguh itu kita udah lakukan yang standar. Tapi Tuhan mau lebih dari itu. Setuju, boleh katakan amin. Ada seorang ibu yang datang dan dia menceritakan, Pastor, saya gak tahu bagaimana Tuhan itu begitu sangat luar biasa. Dia suatu waktu saya tanya anaknya saat ini kan banyak rekaman dan yang lain. Saya tanya gimana itu story-nya. Dia bilang, Pastor, saya cuma sulam alis. Sulam alis, kemudian anaknya itu nyanyi. Yang ownernya punya salon itu dengar, aduh suara kamu kok bagus ya. Dia kenalin ke bagian produser yang membuat lagu, album dan yang lain. Anda lihat, Tuhan itu bisa bekerja bahkan hal-hal yang kecil, saudara. Dan kemudian singkatnya dia mulai ditelepon produser dan mulai bikin lagu, album, video dan yang lain-lainnya. Anda lihat cuma dari situ. Tapi kemudian apa yang terjadi, dia bilang suatu waktu Tuhan membuka luar biasa. Dia bilang, kalau Anda tahu Simon American Idol, itu kemudian dia dipanggil. Dan kemarin baru ketemu. Can you imagine? Untuk ikut audisi untuk event kelas dunia. Terus lihat, bukan soal menang kalah, tapi bisa masuk. Dia asistennya dulu yang audisi. Kemudian kalau lulus baru ke Simon. Anda lihat, cuma dari sulam alis. Tapi saudara, dia bilang gini, Pastor, tahu nggak? Saya tuh diproses Tuhan habis-habisan sebelum saya melihat jalan-jalan terbuka. Dia bilang, dia mengalami suaminya sakit parah. Dan itu sudah tidak mungkin sampai dilarikan dengan pesawat langsung ke Kuala Lumpur. Dan semua tidak ada jalan. 3 minggu saya di ICU, gak kenal orang. Di Kuala Lumpur dia bilang rasanya ini perasaan seperti apa. Tapi ternyata dia lihat Tuhan itu ada. Tuhan itu mencari orang yang bersungguh hati. Dan kemudian Tuhan buat mujizat demi mujizat. Dan yang saya tidak pernah pikirkan, dia bilang anak saya ini boleh dibukakan jalan. Padahal dia nggak pernah, dia nggak cari orang loh. Oh ya saya mau bikin ini, enggak. Saya bilang iya Bu benar. Karena kadang ada yang kita usahakan. Nggak kelihatan apa-apa. Tapi ada yang Anda berserah. Anda sudah melakukan bagian dan berserah. Andalkan Tuhan. Lihat dia yang pegang kendali. Dan setuju boleh katakan amin. Karena Alkitab mencatat bukan kuat gagah. Kalau karena kekuatan kita sesuatu terjadi, yang dipuji itu cuma manusia. Tapi kalau bukan karena kemampuan, kekuatan, nggak ada intervensi Anda dan saya, itu semua kemuliaan, itu semua pasti Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Setuju boleh katakan amin. Itu Tuhan yang kita sembah. Dia mencari kita dan orang yang bersungguh hati itu akan dilimpahkan kekuatannya. Apa yang kedua? Kalau Tuhan bertanya di mana kita perlu tahu di mana Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Kalau kita mungkin
berpikir Tuhan ada di mana. Justru saudara, kita harus tahu dia selalu berkata bahwa aku di sini buat engkau. I am here for you. Aku di sini buat Anda dan saya, dia bilang. Kita baca satu firman Tuhan. Ayat ini sangat memberkati saya, saudara. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris The Message, saudara. Sangat luar biasa. Dia katakan dalam Efesus 1 ayat 4 sampai ke 6. Dia katakan long before he laid down earth foundation, he had us in mind. Jauh sebelum dia tetapkan bumi, Anda bayangkan. Dia sudah ada, kita sudah ada dalam pikiran dia. Saudara lihat, jauh sebelumnya. Bayangkan kalau kita ada dalam pikirannya Tuhan. Kalau kita lemah, kita takut, kita bimbang, kita khawatir, Anda menangis, Anda bingung dan yang lain. Anda kecewa, Anda merasa sendiri dan yang lain. Apakah Tuhan tidak tahu? Jauh sebelum dunia ini ditaruh menjadi fondasinya, didirikan oleh Tuhan. Dia katakan kita ini sudah ada dalam pikirannya Tuhan. Can you imagine betapa dahsyat Tuhan itu. Dia katakan bahwa long before he laid down earth foundation, he had us in mind. Had settled on us as the focus of his love, to be made whole and holy by his love. Jadi Tuhan sudah membuat semua pandangannya cuma tertuju kepada cintanya dan ingin membuat kita menjadi pribadi yang utuh dan kudus di hadapannya. Ayat selanjutnya bilang, long ago he decided to adopt us into his family through Christ Jesus. Jadi jauh sebelum kita mengenal dia, belum pelayanan, belum apapun, enggak buat apapun. Saudara, dia sudah memang rencanakan mengangkat kita menjadi anak kesayangannya. Setuju, boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Kita bukan hanya saudara anak tetangga, kita anak yang diangkat menjadi anak kesayangan Tuhan. Ayat selanjutnya bilang apa? Tuhan bukan saja memikirkan kita. Ada lagu lama yang bilang, coba naik 2 lagi. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranku, di rencanaku, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tadi pagi saya bersaksi, mama dari Pastor Jeffrey dan Ibu Tani tadi hadir dan melihat cucunya yang masih SD itu pegang kamera, melayani Tuhan. Anak kecil, sometimes kalau Tuhan gak ketemu orang besar, dia bisa pakai anak kecil. Melayani itu, gak berhenti nangis mamanya di depan. Karena apa? Keluarga ini keluarga yang bukan tiba-tiba jadi. Keluarga yang mengalami semuanya cuma lewat doa dan kesetiaan. Pak Jeffrey itu dulu yang mabok itu, semua minuman apa yang paling keras. Dia bilang kejahatan apa yang dia tidak buat. Dia pulang dari Australia tambah hancur. Pulang bisa subuh dan mabok dan yang lain. Saudara, tapi luar biasa orang tuanya, mertuanya, istrinya gak berhenti berdoa dan yakin suatu waktu akan mengalami Tuhan dan akan melayani Tuhan. Dan ini tidak terjadi tiba-tiba satu malam, enggak Bapak Ibu. Saya percaya setiap saya dan Pak Gem ketemu selalu bilang, wah ini pastor. Padahal enggak, mabok saudara. Can you imagine? Ini enggak masuk akal saudara ya. Malah kita ditawarin. Can you imagine kalau kita ke Bandung ditawarin. Ini semua dikeluarin, whisky, semua jenis. Yang dari yang paling mahal, yang paling keras saudara. Can you imagine?
Saudara, dia berjalan begitu jauh tapi ada kasih Tuhan yang memikirkan. Setuju boleh katakan amin. Saudara, makanya waktu di youth kemarin dia bilang, saudara first time, ya kedua kali ya saudara, bayangkan mau youth aja 2 minggu sebelumnya dia udah siapin khotbah. Para tahu Pastor Michael Gunawan begitu ketemu dia bilang, oh ini youth pastor. Padahal belum saudara. Jadi nanti Januari Pastor Michael Gunawan datang, dia sudah youth pastor saudara. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Istrinya gak berhenti berdoa dari dulu cuma air mata. Sebab itu saya percaya mujizat bisa terjadi ketika Anda bersungguh-sungguh. Karena apa? Tuhan pikirin kita. Lebih dari kita memikirkan dia. Setuju boleh katakan amin. Istrinya bilang kemarin pulang dari youth. Mereka ngalamin struggle membangun bisnis yang dengan modal yang besar. Dan gak tahu ini bisa kembali atau enggak. Tapi cuma doa, cuma air mata. Dia bilang tadi malam Bugam habis youth deal lagi. Kemarin juga deal lagi. Gol lagi. Anda lihat tadinya mereka ingin menyerah. Kan aduh rasanya udah capek, udah gak kuat. Tiba-tiba mereka ada tempat ruko dan kemudian ada jual namanya Hey Me, minuman saudara. Tapi yang gak terlalu laku saudara. Tiba-tiba masa yang bakso di sebelah dia bisa hubungin Pak Jeffrey ini untuk bilang oke, apa sih Anda tidak perlu bayar franchise, saya pindah di gedung Anda dan Anda jalanin aja. Saudara, masuk itu semua orang makan di situ. Anda lihat, mereka makan berpikir loh, kita nggak bayar apa-apa. Tuhan kasih bisnis yang baru, Tuhan buka jalan lagi. Anda lihat Tuhan tidak pernah dia membiarkan kita jalan sendiri. Padahal sebelumnya saya telepon udah struggle, udah drop, Pak Gem telepon juga. Kenapa? Mereka kan kadang kita berpikir kita ikut Tuhan, kita melayani Tuhan. Harusnya semua mujizat ada. But sometimes tidak seperti itu. Tuhan kadang bekerja tidak persis yang kita harapkan. Tapi He is still working. Dia masih bekerja dan dia tunggu orang yang bersungguh hati untuk mencari dia. Setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat bahwa yang ketiga dikatakan bahwa pertama Tuhan mencarimu. Kedua Tuhan memikirkanmu. Yang ketiga Tuhan merancang hidupmu. Dia desain hidup kita. Saya bacakan ayat selanjutnya. He thought of everything, provided for everything we could possibly need, letting us in the plans. On the plan He took such delight in making. He set it all out before us in His Christ. In Christ. Saudara, dikatakan dia memikirkan segala sesuatu yang dia akan siapkan. Segala sesuatu yang kira-kira kita perlu. Anda lihat saudara. Bahkan dia menyiapkan, membiarkan kita ada dalam seluruh rencananya. Yang dia sudah atur jauh before us in Christ. Sebelum kita ini udah sungguh-sungguh. Sekali lagi orang-orang bilang begini, oh apa harus saya pelayanan kemudian Tuhan memberkati? Enggak, Anda enggak buat apa-apa. Anda belum buat apa-apa saja dia sudah mengasihi kita. Dia sudah punya plan yang besar. Setuju boleh katakan amin. Melayani itu sebab akibat ketika Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Anda ingin melakukan sesuatu. Dan itu bukan berarti, oh iya berarti kalau saya melayani Tuhan memberkati. Bukan itu. Tanpa Anda buat apapun. Saudara setuju boleh katakan amin. Tapi ketika Anda mengalami cinta Tuhan, Anda lihat wanita pendarahan. Anda lihat orang lumpuh. Waktu dia disembuhkan oleh Tuhan, apa yang terjadi? Dia loncat Bu. Habis dia loncat, dia keliling kampung. Tidak disuruh untuk dia cerita who is Jesus. Siapa yang menyembuhkan dia. Tapi spontan sebab akibat. Tuhan berkatmu luar biasa, pertolonganmu luar biasa. Cintamu luar biasa. Aku ingin cerita, aku ingin bagikan. Aku ingin tergabung mungkin. Ada part apa, sekecil apapun. I will serve you. Itu sebab akibat. Tapi kabar baik, Anda tidak melayani, nggak buat apa-apa, nggak kasih persembahan, nggak kasih perpuluhan pun. Cinta Tuhan tetap sempurna atas hidup Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Jangan pernah berpikir, oh ya saya kasih ini dapat 1M, saya kasih 100 juta, 1M. Bukan saudara, Anda nggak kasih pun. Surga tidak pernah kekurangan uang. Emas di sana diinjak, kalau di sini dipakai. Ini emas-emasan saudara ya. Kemarin ada seorang bilang begini kepada seorang jemaat kami. Oh iya saya kecewa. Banyak orang sama Tuhan apa naik mobil BMW dan yang lain. Salah satu jemaat bilang, oh kalau Pastor Jacqueline dia pakai berlian loh. Berliannya.
Harganya 50.000. Berlian-berlianan. Ya kan orang gak tahu ya saudara. Bukan soal itu. Saya pakai jam harganya 150.000. Kayaknya mahal gitu saudara. Gimana saudara? Setuju boleh katakan amin? Setuju boleh katakan amin? Artinya bahwa kalau ada orang yang pakai barang mahal, nggak apa-apa. Sekali lagi, feel free. Ada orang yang diberkati ya dia mau beli nggak apa-apa. Jangan kita nggak boleh perhiasan, nggak boleh. Saudara, orang punya uang dia mau menikmati. Itu urusan pribadi. Itu dia mau menikmati, kerja keras, banting tulang semua dibanting. Benar nggak saudara? Jangan kita, oh ya ampun dia terlalu berlebihan. Enggak, Tuhan tahu hati kita. Setuju boleh katakan amin. Bukan berarti nggak boleh pakai yang bagus, yang mahal, enggak. Ya, kebetulan saya pakai 50.000. Iya kan? Tapi kan Pak Agam juga lihat kamu keren ya gitu saudara. Setuju boleh katakan amin. Mungkin disilaukan oleh kemuliaan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Artinya bahwa kalau Anda punya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak punya namanya anak Tuhan pasti keren aja. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ibu Greta begitu masuk, wih keren. Serius. Saya ngelihat teman-teman, ih keren loh, bagus loh. Saya suka karena apa? Saudara, kita perlu memberikan juga, memang kalau bagus ya saudara. Padahal kalau mau dipikir ya soal mahal nggak mahal itu mah relatif. Setuju boleh katakan amin. Bilang kiri kanan, kamu keren banget hari ini. Setuju boleh katakan amin. Iya. Ada satu bapak dia bisnismen bu. Terus kemudian begitu dia masuk dalam gereja dia nggak enak. Aduh dia Prada, Hermes gitu kan semua. Ya biasa begitu karena dia memang diberkati Tuhan tapi berangkat juga dari orang yang susah. Tapi apa kemudian dia nggak boleh pakai itu? Nah ini kadang orang Kristen, oh kamu nggak boleh, kamu harus pindah ke toko-toko yang murah. Enggak saudara, sampai dia bingung, dia bilang pastor masih boleh nggak saya pakai semua ini? Jamnya 700 JT, yang lain udah berlian berapa ratus JT. Saya bilang Pak, Tuhan nggak pernah marah. Setuju boleh katakan amin. Kalau ada Bapak pakai untuk Bapak bahkan bisa menjangkau banyak orang, itu mah is okay. Nggak ada dicatat di situ. Saudara, kalau nanti one day saya akan share tentang wanita-wanita yang tidak boleh pakai perhiasan, itu konteksnya bukan seperti itu. Bahkan ada konteksnya yang bilang perempuan tidak bisa berkhotbah, itu bukan seperti itu konteksnya. Saudara, bahasa aslinya artinya. Jadi dalam hidup kita belajar menikmati apa yang Tuhan percayakan. Setuju boleh katakan amin. Kalau hari ini Tuhan bawa sejauh ini, selalu ingat Tuhan pikirkan kita. Kita di hatinya, kita di pikirannya. Dan dia siapkan semua yang paling terbaik. Yang hari ini belum kelihatan apa-apa. Tapi dia siapkan semua yang terbaik. Setuju boleh katakan amin. So, itu janji Tuhan. Dia memikirkan kita. Dan jauh-jauh sebelumnya. Bahkan satu ayat yang di bawahnya bilang begini. It is in Christ that we find out who we are. Kita akan menemukan di dalam Kristus siapa kita. Saudara, ada seorang teman yang dia kerja nggak menikmati juga. Begitu mati yang menikmati orang lain. Benar nggak saudara? Perlu juga menikmati waktu bersama keluarga, apa yang Tuhan sudah beri. Jadi kita harus tahu siapa kita and what we are living for. Kita hidup buat apa? Kita harus temukan rencana Tuhan. Sekali lagi Paulus bilang long before we first heard of Christ. Sebelum kita mendengar tentang Yesus and got our hopes up. Dan mengalami harapan-harapan yang luar biasa di dalam dia. He had his eyes on us. Matanya sudah ada kepada kita. Bapak Ibu, dia sudah lihat kita. Dia sudah pandang kita. Dia katakan apa? He had his eye on us, had designs on us for the glorious living. Dia sudah siapkan kehidupan yang penuh kemuliaan. Bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada badai. Kita di situ dalam badai, dalam kesulitan kita diubahkan, kita dikuatkan. Kita berjalan maju, bukan stay di tempat atau mundur. Setuju boleh katakan amin. Saya bilang kepada seorang teman, saya bilang begini, ingat kita perlu fokus ngelihat Tuhan. Karena apa? Ikut Tuhan itu seperti contohnya. Anda contohnya beli rumah hadiah payung. Kadang kita terdistract cuma dengan payung, nggak ada harga. Ingat, panggilan Tuhan, kemuliaan Tuhan lebih dahsyat. Apa yang membuat kita berhenti berjalan? Apa yang mengalihkan kita? Apa saudara? Paulus selalu bilang penderitaankah, kesulitankah, kelaparankah? Mungkin hal-hal penganiayaan secara hati dan yang lain. Dia bilang tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasihnya. Matanya terus tertuju kepada Tuhan.
kepada Kristus. Ayat selanjutnya bilang apa? Part of the overall purpose, He is working out in everything and everyone. Dalam segala sesuatu dia terus bekerja supaya kita boleh mengalami glorious living. Hidup yang penuh dengan kedahsyatan Tuhan. Berapa di antara saudara percaya dia desain hidup kita? Saya kasih contoh saudara. Kalau ada seorang desain interior. Sebelum dia bangun rumah dia sudah pikirkan. Dia datang di tanah yang kosong. Dia mulai pikir kira-kira seperti apa desainnya. Dan dia mulai sketch. Oh bakal seperti ini, temanya ini. Oh saya mau ada ruang makan di sini, ruang tamu, dia sketch semuanya. Setelah dia sketch apakah dia berhenti? Enggak. Dia akan cari bahan-bahannya, cari tukang, cari semuanya untuk memastikan yang dia pikirkan, yang dia desain. Semua itu tertuang menjadi satu bangunan yang sudah dia pikirkan dan dia rancangkan. Saudara dikatakan firman Allah Tuhan desain hidup kita luar biasa. Sama dalam hidup kita. Dia sedang desain kita. Dan dia bertanggung jawab menggenapi satu demi satu. Semua apa yang dia rancangkan. Jangan sampai ketika dia lagi desain. Kita yang tidak ingin berjalan lagi sehingga sulit. Kemarin kita share dengan beberapa orang. Saya pernah statement di prayer room ya. Reward kita ada tim kita prayer room. Kita berdoa. Dan saya bilang di situ bahwa kadang Tuhan kita sudah ketuk-ketuk nih. Kalau dua minggu lalu saya khotbah, kita sudah ketuk pintu. Tapi saudara ketika Tuhan buka, Anda tidak di sana. Pak Charles bilang bukan cuma enggak di sana juga, ada yang di sana tapi tertidur di depan pintu saudara. Saudara bayangkan bahwa Anda mengetuk, dia ingin buka. Pastikan ketika dia buka pintu Anda ada di sana. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Artinya ketika dia pikirkan, dia desain dan dia ingin membuat desain itu menjadi kenyataan. Jangan lupa be faithful, tetap setia, tetap kuat. Jangan menyerah oleh apapun itu. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Tadi saya cerita lagi sedikit saudara bagaimana saya cerita kepada seorang teman dia kehilangan rumah, kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan banyak uang, kehilangan orang-orang tercinta. Saudara saya bilang Tuhan masih ada, engkau tidak kehilangan. Setuju boleh katakan amin. Dan saya bilang bahwa dia pernah punya rumah yang besar dan kemudian hilang dan yang lain. Saya bilang terlalu gampang untuk Tuhan buat, yang Tuhan cari tetap enggak ada di sana untuk tetap setia. Ketika dia tanya where are you? Oh ya aku terluka, aku sendiri betul. Tapi Tuhan ingin ketika dia tanya where are you? Aku ada di sini tapi aku tidak akan menyerah. Dan saya cerita saya lama sekali, cukup lama. Ya karena mungkin roomnya juga ruangannya dikit. Saya tidur bareng Kid David. Bareng kita jadi Kid David itu tinggi panjang loh. Tinggi gini kita tidur satu tempat tidur. Bertiga dengan Pak Gem. Jadi bayangin 180 dia punya tempat tidur. Jadi saya begini kadang mau jatuh. Hampir 30 tahun. Can you imagine? Kalau cuma 1-2 tahun. Hampir almost 30 years. Saudara. Baru 1 tahun ini kita sementara ada di satu tempat untuk masih punya kamar masing-masing anak-anak. Tapi yang luar biasa selama 30 tahun saya gak merasa juga Tuhan kenapa aku begini. Enggak saudara. Ya mempercaya aja bahwa hidup itu selalu ada dalam rancangannya. Dan boleh kita meminta. Suatu saya bilang Tuhan boleh gak paling tidak ada kamar buat anak-anak. Saudara. So itu saya bilang sama teman saya percaya cuman masalah waktu. Dan jangan takut Bapak kita provide. Saudara. Dan saya lihat Tuhan apa yang tidak kita pikirkan. Tuhan membuka pintu. Saudara saya kemarin melihat rumah yang Tuhan berikan kepada kami nanti. Terharu, gak pernah pikir. Tuhan kasih rumah yang baru. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Anda lihat, tidak pernah terhitung semua kesulitan yang kita lewat. Tapi saya dan suami tidak mau stay di situ. Mata kita tertuju kepada situ seperti membeli rumah atau mobil, hadiah payung. Saya tidak mau mata saya tertuju kepada payung. Kepada panggilan Tuhan. Kepada hal yang mulia. Kepada kebesaran Tuhan. Kepada glorious living.
Soal yang lain, mujizat, berkat, itu mengikuti. Tapi Tuhan ingin sejauh mana ketika Anda berjalan dan mengikuti rancangannya. One day ketika Tuhan bawa Anda ke musim-musim yang luar biasa, engkau akan tahu siapa yang membuka jalan, siapa yang membuka pintu, siapa yang menyertai Anda, siapa yang membuat Anda sukses, siapa yang mengangkat Anda. Setuju boleh katakan amin. Anda dan saya perlu fokus hanya kepada Tuhan. Bahkan kadang saya bebaskan yang lain, gak perlu mikirin yang lain. Pergaulan-pergaulan yang kurang baik. Aduh saudara, saya memastikan dan saya bilang ke beberapa orang, kamu mau berjalan ikut Tuhan atau cuma area-area sini? Kalau kamu ikut Tuhan, apapun itu, pemain bola, saudara yang di samping teriak-teriak, tapi dia yang main di lapangan. Kalau dia ikut teriak sana teriak sini, wah kamu jelek, kamu kurang bagus. Dia akan teralihkan, tapi lakukan bagianmu dan biar engkau berjalan menuju glorious living, menuju apa yang Tuhan mau. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Fokus pandangan kita kepada apa yang Tuhan mau siapkan. Buat apa kita hidup, apa rencana Tuhan. Ada orang yang di rumah sakit, teman-teman saya, aduh saudara, mereka sudah tinggal pakai selang dan yang lain. Kita masih tidur malam, pagi bangun saudara. Itu pun masih kurang bersyukur dan masih, aduh Tuhan gak cukup, aduh Tuhan banyak hal-hal yang membuat aku lemes, down dan yang lain. No, Yesus itu lebih dari cukup. Dia segala-galanya. Dia berkata, aku berjalan di depanmu supaya engkau dan saya di belakangnya. Setuju boleh katakan amin. Anda dan saya yang mau berjalan bersama dengan Tuhan dan berkata, Tuhan ini aku. Aku mengalami banyak hal, tapi engkau tetap memikirkan aku. Engkau menunggu aku, engkau mencari aku. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan yang terakhir firman Tuhan bilang apa saudara? Dia menunggu kita. Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suara dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia. Dia bersama-sama dengan aku. Kalau saudara Tuhan ketuk dan kita membuka, yang masuk bukan orang lain. Yang masuk itu Yesus. Kalau dia mengetuk dan Anda membuka, engkau akan makan bersama dengan dia. Makan artinya dia bisa cerita, dia bisa share, dia bisa lakukan banyak hal dari relationship, dari kita ngobrol di meja makan. Berapa di antara saudara kalau Tuhan bertanya, kamu mau apa? Apa kerinduanmu? Saudara, ketika dia ajak makan kita bisa ngobrol, cerita kepada dia. Dia mampu melakukan jauh di atas segala-galanya. Saudara, ketika kita memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan lihat, mungkin belum hari ini, tapi one day engkau akan terkagum melihat Tuhan. Setuju boleh katakan amin. One day, suatu waktu, saudara, engkau akan terkagum melihat siapa Tuhan yang saya sembah, siapa Tuhan yang pegang tangan saya, siapa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya. Sekalipun kadang Anda struggle, saya struggle, kadang ups and down, mengalami mungkin hal-hal yang tidak mudah, tapi selalu ingat, dia memikirkan kita, dia menunggu kita, dia selalu mendesain semua yang terbaik dalam hidup kita, bahkan anak-anak kita. Tadi pagi dalam kebaktian pertama Karen Delano, kalau Anda sering lihat di acara di TV pagi-pagi ambiar, dia datang gak berhenti, dia mengalami perjumpaan, dia bilang, Pastor, I'm so blessed. Dan saya tahu saudara, setiap saya lihat dia ada di TV, saya selalu lihat kagum. Kenapa saudara? Mama papanya mencintai Tuhan tanpa batas. Itu saya percaya kalau orang tua mencintai Tuhan, apa yang Tuhan tidak bisa buka buat anak-anaknya. Mama saya cuci darah 1 minggu 2 kali dan treatment yang lain lagi di rumah sakit jadi 3 kali. Tapi sampai hari ini masih berpuasa. Itu yang saya percayai, bahwa Tuhan kenapa tetap selalu menolong. Mungkin secara fisik gak bisa buat apa-apa. Saya bilang kalau saya keluar kota, kami naik pesawat kecil mungkin 3 kali ya. Pesawat besar, pesawat kecil 2 kali. Saudara, di atas itu gugup ada. Saya bukan dari kulit masih deg-degan. Aduh, ini gak pernah lihat daratan, pesawat kecil. Pesawat yang kemarin saya dengar di TV jatuh itu sering saya naik. Mama saya setiap saya mau berangkat, 6 jam saya perjalanan, kadang menuju daerah kecil. Mama saya bilang, start saya berangkat. Mama saya penyembahan sampai saya tiba di daerah itu pagi. Anda lihat, dengan usia yang sudah lanjut, kondisi cuci darah, tetap menjawab panggilan Tuhan, melayani lewat doa. Anda lihat,
Itu yang membuat saya kagum. Kenapa saya harus undur dalam Tuhan? Kenapa saya harus ngalamin hal-hal? Enggak, no. Pilihan itu selalu dalam tangan kita. Setuju, boleh katakan amin. Dan pilihan kita akan menentukan hal yang ke depan. Ayat terakhir saya ingin baca. Apa yang firman Tuhan katakan Yosua 24 ayat 15. Waktu dia tanya kepada bangsa itu, kamu mau pilih mana? Mau beribadah kepada gunung-gunung batu? Mau beribadah kepada Allah nenek moyang, orang-orang ilah-ilah lain? Atau mau beribadah kepada Tuhan? Tapi saudara, dia tanya kepada orang lain, tapi dia tidak peduli, artinya bahwa itu bukan urusan dia. Tapi yang dia fokus hatinya, keputusannya. Dan apa ketika dia bertanya kepada bangsa itu, kepada siapa kalian akan beribadah? Justru dia mengambil keputusan yang sangat luar biasa. Dia bilang apa di situ kalau bisa ditayang? Dia katakan bahwa kalau kalian memilih untuk beribadah kepada gunung-gunung, kepada Allah-Allah lain, kepada ilah-ilah lain, aku dan keluargaku mengambil keputusan. Dia katakan, as for me and my house, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yang suci boleh katakan amin. Apa saja boleh terjadi, tapi ingat, keputusan Anda akan membawa Anda ke jalan-jalan yang penuh kemuliaan Tuhan. Paulus bilang glorious living, kehidupan yang penuh kemuliaan Tuhan belum terjadi hari ini, tapi one day engkau akan lihat itu terjadi karena Tuhan tidak pernah jauh. Dia tanya, where are you? Mungkin dia ingin jawab, I am here. Aku Tuhan ada di sini untuk Anda dan saya. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya undang kita bangkit berdiri, tim Praise and Worship boleh bersama. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Amin. Naik. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku dekat, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Dia tahu hati Anda. Kalau kita catat, kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Maha Tahu, betapa dahsyatnya, betapa
dokter bilang jantungnya ada yang bocor. Saya masih ingat, nangis nggak berhenti. Mamanya nangis datang kepada Tuhan. Dibawa ke luar negeri juga. Saudara lihat, tapi lihat tangan Tuhan. Tuhan bukan hanya menyembuhkan anaknya yang jantungnya bocor. Tapi saudara, hari ini anaknya ada di Jepang, melanjutkan kuliah, sehat. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Can you imagine? Jauh sebelumnya Tuhan sudah tahu. Saya ingat suatu waktu kita ada healing worship. Mamanya Sis Febri datang itu belum masuk ruangan dia sudah nangis berlutut. Nah, suaminya divonis cancer. Tiba-tiba. Tapi saudara lihat tangan Tuhan. Tidak berhenti. Sampai sulit kita naikin dari lantai, saudara nggak bisa ngomong. Tapi kemudian Tuhan bekerja, suaminya sembuh sampai hari ini. Anda lihat, God is so good. Dia sangat real, dia sangat nyata. Alkitab catat dia cari orang yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu perlu diuji, saudara. Setuju boleh katakan amin. Ada Cindy di sini. Saya masih ingat sebelum healing worship terakhir. Where is Cindy? Saya masih ingat. One day Tuhan akan buka jalan hidupmu. Tuhan akan bawa engkau ke satu negara yang lain. Nggak tahu hari ini belum terjadi apa-apa. But one day saya percaya orang yang mencintai Tuhan, engkau akan lihat tinggal tunggu jatuh tempo. Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan, Tuhan mengangkat. Setuju? Boleh katakan amin. Ada tangan Allah yang masih bekerja. Dia ingin hidup kita mengalami. Dia katakan glorious living. Kehidupan yang penuh dengan kedahsyatan. Tangannya bekerja tanpa batas. Setuju boleh katakan amin. Saya cerita ada seorang juga di tempat ini yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan membuka pintu. Kalau soal berkat itu sangat kecil, tapi yang Tuhan ingin, di mana Anda dan saya, di mana hatimu, di mana engkau hari ini. Dan kabar baik, Dia pikirkan engkau, Dia selalu ingat tentang engkau. Dia perencanakan plan, desain semua yang terbaik. Melebihi yang engkau sudah rancang, Anda pikirkan. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Engkau yang percaya boleh angkat kedua tangan sekali lagi. We pray right now. Engkau maha tahu Tuhan, di mana hati kami. Mungkin ada di antara kami. Kadang-kadang kami merasa kami tidak pantas untuk mengalami semua pertolongan. Tapi hari ini ternyata kami belum buat apa-apa. Engkau sudah merancangkan, plan, pikirkan semua yang baik dalam hidup kami. Aku berdoa di tempat ini dalam nama Yesus. Engkau menemukan hati yang sederhana. Orang-orang yang biasa tapi memiliki hati bersama dengan Tuhan, mencintai Tuhan, bersungguh-sungguh hati. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Hari ini belum kelihatan apa-apa. Hari ini getting worse. Hari ini semakin buruk keadaan. Tapi tidak dengan janji Tuhan. Kami mengucapkan seluruh kami ada dalam hati Tuhan. Ada dalam pikiran Tuhan. Ada dalam rancangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan bawa kami berjalan lebih lagi. Bahwa memiliki Yesus itu sumber di atas segala-galanya. Dan kami janji untuk mencintai Engkau, menghargai kesempatan yang Tuhan beri. Dan kami akan lihat apa yang Engkau rancangkan, desainkan terjadi dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, anak cucu kami. Semua tidak ada satupun yang tidak digenapi. Kami terima janji Tuhan in Jesus name. Semua yang percaya sama-sama katakan